Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, pagi hari ini ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah ya jamaah ya. Kita akan belajar banyak pokoknya pagi hari ini ya. Dan tapi sebelum kita mulai nih, aku mau kasih tahu dulu nih, ada tayangan yang harus aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Ini viral menikah beda negara. Wow. Seperti apa? Allah, kalau menikah kan impian setiap pasangan ya. Masya Allah. Kalau dari tayangan tadi kan menikahnya kan beda negara gitu, tidak mengenal dari mana jodoh kita berasal gitu, cie. Tapi dalam Islam mengenal yang namanya sekufu. Nah, sekufu itu apa? Nanti kita pelajari pagi hari ini. Terus bagaimana kalau misalnya jodoh kita ternyata tidak sekufu? Wah, kita pelajarin juga hari ini. Yaudah deh, langsung aja kita kasih tahu ya. Tema kita adalah sekufu. Sudah levelkah kita dengan pasangan? Waduh, kadar levelnya seperti apa sih sebenarnya? Nanti kita bahas lagi gitu ya, jamaah ya. Karena kalau ngeliat tayangan tadi, beda negara itu apakah sekufu apa tidak? Ada yang bilang mungkin nggak sekufu. Terus bagaimana hukumnya nih kalau kita mencari yang tidak sekufu? Ustadz Syam, contohnya mau cari pasangan bule. Waduh. Memperbaiki keturunan katanya. Subhanallah. Aku ingat seseorang yang pernah. Apa? Ada seseorang yang pernah pingin banget. Dapat. Oh iya. Aku udah lupa deh. Aku masih ingat. Lupa aja. Lupain aja ya. Ayo deh kalau gitu Ustadz Syam mohon penjelasan aja deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Habib guruku, Habib Nabil, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya pernikahan itu adalah ibadah dan sejatinya pasangan yang akan kita nikahi adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun ada clue-nya dalam Al-Quran. Siapakah mereka yang akan kita dikumpulkan menjadi jodoh kita? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Allah memberikan clue bahwasanya wanita yang baik bersama dengan lelaki yang baik dan lelaki yang baik bersama dengan wanita yang baik. Dengan kata lain, kita akan dipertemukan dengan apa golongan kita ataupun apa pergaulan kita atau di mana kita berada, di mana kita membawa diri kita, biasanya di situ kita akan bertemu dengan jodoh kita. Namun tetap digarisbawahi bahwa itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengatakan yang baik hanya untuk yang baik, bagaimana dengan Ratu Asia bersama dengan Firaun gitu. Jadi memang itu betul-betul rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita katakan tidak baik, belum tentu itu tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia adalah yang terbaik untuk membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan beda negara, beda kewarganegaraan, maka dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum,
sungguh kami telah menciptakan kalian min dzakari wa untha, laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, dan kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apakah untuk kita tidak saling mengenal? Justru kita diciptakan berbeda untuk saling kenal mengenal. Dan salah satu cara untuk saling kenal mengenal adalah melalui jalur pernikahan. Jadi tidak ada salahnya seseorang menikahi orang yang asing, bahkan beda negara. Bahkan dalam beberapa kitab disebutkan, contoh misalnya dalam kitab Al-Insaf disebutkan bahwa seseorang memilih wanita itu karena agamanya. Kemudian mereka memilih karena bagusnya nasabnya. Kemudian mereka memilih karena dia adalah bukan kerabat. Subhanallah. Atau dikatakan dia adalah orang asing. Bahkan disebutkan oleh ulama-ulama apa hikmah dibalik perintah ulama. Jadi memang perintah daripada ulama melihat maslahat-maslahat daripada pernikahan beda negara atau pernikahan orang asing ini yang bukan daripada kerabat kita, bukan keluarga kita. Yaitu hikmahnya adalah tidak ada jaminan tidak bercerai dalam pernikahan. Jadi tidak ada jaminan tidak berpisah dalam pernikahan. Sedangkan kalau yang dinikahi adalah kerabat, kalau dia berpisah maka bisa jadi dia memutuskan silaturahim karena dia adalah sepupunya misalnya, karena dia adalah seseorang daripada keluarganya misalnya. Tapi bukan berarti tidak boleh menikahi kerabat, karena Nabi SAW juga menikahi seorang Zainab, yaitu anak daripada bibinya. Kemudian Nabi SAW juga menikahkan anaknya kepada keponakannya. Jadi mereka bersepupu juga menikah. Intinya adalah ketika dikatakan sekufu, apanya yang sekufu, yang lebih utama untuk kita lihat sederajat atau selevel adalah karena agamanya. Sama-sama orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama orang yang sholatnya menghadap ke arah kiblat, sama-sama orang yang berusaha untuk menutup auratnya, sama-sama orang yang sama-sama belajar agama. Maka sekufunya bukan dilihat daripada dia kerabat atau tidak, dia satu negara atau beda negara, satu budaya atau beda budaya, namun dilihat daripada siapa yang mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Berarti kalau beda negara nggak apa-apa ya, yang penting yang disembah sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Yang tidak boleh itu kalau menikahi satu negara. Iya. Kenapa? Kebanyakan. Oh iya Karena benar. satu negara. Kebanyakan, iya benar. Aduh, padahal aku sama Faris juga nggak sekufu. Dia kan Pakistannya ada, aku Spanyol kan. Jadi beda. Beda benua. Yang penting satu yang disembah sama. Iya Nggak apa-apa dong. maksud. Kenapa? Aku baru sadar. Kenapa? Pantesan Ustaz Sam tidak menikah sama sekampungnya satu Maros. Kenapa? Oh karena itu tadi penjelasan. Oh gitu. Tapi kan paling enggak dijodohin. Oh iya. Tapi ada juga yang dijodohin. Masa sih? Lagi zaman sekarang. Oh. Masih jadi gini loh. Sekarang tuh orang tua kayak ngejodohin kan, niat orang tua pengen ngasih yang terbaik gitu kan untuk anaknya. Akhirnya dijodohinnya sama yang mungkin ini tidak sekufu, jauh lebih kaya. Nah kita yang dijodohin itu terima atau tidak? Apakah memperbaiki keturunan atau memperbaiki ekonomi? Itu dia. Bagaimana Ustaz Maulana, mohon penjelasannya. Izin Habib Nabil, Masya Allah, Tabarakallah. Ustaz Sam, Masya Allah. Dan semua guru-guru kita dimanapun berada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini 24 Rabiul Awal 1444 Hijriah, 5 bulan 6 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Tak henti-hentinya kita mengingatkan hal-hal walaupun sekecil apapun. Karena bagaimana kita mengingatkan untuk melakukan hal kebaikan, terutama adanya namanya pernikahan. Ayo wasari ila magfiratin min rabbi wa jannatul ardu samawat uhiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk taubat, untuk salat, untuk bayar utang, untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah, dan satu lagi, bersegeralah untuk menikah. Dalam hal inilah kenapa ada orang tua menjodohkan anaknya, karena tidak ada yang ditawarkan, tidak ada yang dibawakan. Maka sosok orang tua sebagai tanggung jawab untuk melindungi anak, untuk menafkahi anak, dan untuk mendidik anak akan dialihkan kepada calon pasangannya. Maka dicarikanlah orang tua. Kenapa ada orang tua menjodohkan anaknya? Ayo anak-anak semuanya, Masya Allah, Tabarakallah. Kenapa orang tua mencarikan jodoh buat anaknya? Karena tidak ada yang ditawarkan kepada orang tuanya.
nunggu orang tuanya. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada orang tua. Karena kenapa ada orang tua menjodohkan anaknya? Kenapa engkau dijodohkan? Karena bisa jadi orang tua ini adalah bentuk usahanya untuk melindungi anaknya, untuk memberikan kebaikan buat anaknya. Tidak ada orang tua yang mau melihat keburukan kepada anaknya. Tidak ada. Tidak ada. Semua baik. Atas apapun yang dilakukan orang tua, ayo kepada semua anak-anak kita tetap berbaik sangka. Meskipun mungkin dalam pikiran kita, ini kayaknya orang tua ini memaksakan banget sama saya. Tidak. Coba bicarakan dengan baik-baik. Kenapa engkau dijodohkan? Bisa jadi adalah bentuk bagaimana orang tua menyayangi anaknya dengan cara mencarikan calon yang lebih baik padanya. Kayaknya tidak sekupu deh. Karena kayaknya yang dijodohkan aku kan lebih kaya. Untunglah. Ini kata-kata sekupu ini mudah-mudahan ini adalah bentuk proses bagaimana kita bisa jadi baik. Amin. Karena mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan karena Allah menjodohkan kita, mempertemukan kita dengan sesuatu yang terbalik, Jadi mudah-mudahan ini jadi suatu boros. Mungkin karena kita terbiasa dengan irit, sehingga kita disatukan. Semoga menjadi berkah. Karena ini namanya ada proses, ada tahapan. Jadi tidak bisa langsung. Yang namanya hidup, menikah itu kan bersama. Jadi sebaiknya juga orang tua kalau mau menjodohkan anak, tanyakan dulu kepada anaknya. Berarti tidak apa-apa menjodohkan. Yang penting anaknya mau apa enggak dulu gitu. Gitu. Dan anak jangan langsung menolak. Bisa jadi nilai dulu berarti ya. Iya. Oke. Jadi tetap kita ambil baik sangka. Masya Allah. Apakah sekupu tidak sekupu? Cobalah jalani dulu lah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Jadi kan kita dikasih akal juga untuk menilai. Jadi itu saatnya menilai dulu. Pakai perasaan, pakai hati, pakai akal juga. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ini agak lebih penting juga nih. Aku mau nanya sama Habib Nabil. Habib, kalau kita menikah dengan mu'alaf, apakah itu sudah menjadi sekufu? Nah, hukumnya dalam Islam seperti apa sih Habib Nabil? Baik. Mohon penjelasannya Habib. Baik, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Tadi Ustadzuna Maulana, ya Ustadzuna Syam sudah menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan aspek-aspek daripada kufu dalam Islam. Saya ingin menyampaikan ketika kita bicara kufu itu apa sih gitu ya. Jadi banyak orang yang nanya, ya apa sih kufu itu? Jadi dalam bahasa Arab kufu itu adalah bagian daripada fikih munakahat, ya fikih pernikahan. Kufu asal katanya dari kata kafa'ah, ya yang artinya adalah al-mumatsalah. Mumatsalah artinya adalah seimbang, setara, serasi, cocok gitu ya. Salah satu contoh misalnya Mas Soni kalau misalnya memilih teman akrab, itu yang kita pilih yang apa? Yang baik, yang cocok sama kita, cocok sama kita, betul. Nah ini salah satu contoh yang sejalan sama kita kan begitu Ustaz Maulana. Nah jadi itu juga pertimbangan Islam. Kenapa di dalam pernikahan itu ada namanya bab kufu gitu ya. Salah satu contoh saya berikan, ada orang yang misalnya dia pendiam, sangat pendiam. Lalu kemudian dia punya pasangan, itu bercanda terus. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, nggak cocok. Ya. Nah kemudian contoh yang lain misalnya dalam masalah pendidikan, ya ada misalnya lulusan misalnya sarjana. Nah kemudian dia punya pasangan misalnya nggak lulus TK. Misalnya, apa yang terjadi? Tahu katanya Bib, ini kan cinta, gitu ya. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, cinta itu sementara, ya. Dia akan kembali ke dunia nyata, ya. Cinta itu buta, tapi lama-lama dia nanti akan terbuka matanya, gitu ya. Jadi oleh sebab itu jangan kita dibutakan sama cinta, ya. Salah satu contoh misalnya ada orang punya pasangan misalnya, gitu kan, apa namanya, yang satu tinggi, yang satu sangat pendek, ya. Oh pokoknya saya cinta, ya nggak apa-apa. Tapi lama-lama apa yang terjadi? Dia jalan kemana-mana orang senyum-senyum, ya. Lama-lama dia berpikir, oh iya ya pasangan saya ini pendek ya ternyata begitu kan.
Nah, sehingga kemudian dia merasa tak nyaman. Nah, pasangannya pun begitu, lama-lama minder. Dia duduk di mana-mana orang ngetawain gitu kan. Ini kenapa enggak? Itulah Islam memperhatikan itu, ya. Oleh sebab itu maka ada konsep kufu di dalam Islam. Nah, kemudian terakhir mungkin yang saya ingin sampaikan adalah tadi kaitan dengan mu'alaf. Bolehkah menikah dengan mu'alaf? Ya, kasusnya seperti itu. Jadi di dalam Islam ketika kita menikah dengan mu'alaf itu artinya, anak-anakku sekalian yang belum tahu, adalah orang yang baru masuk Islam. Ketika kita menikah dengan mu'alaf dalam fikih diminta supaya kita memastikan bahwa orang yang akan dinikahi itu betul-betul masuk Islamnya. Ya. Jadi Mas Sony jangan sampai nanti pokoknya kita nikah, habis nikah nanti terus masuk Islam atau pada saat nikah masuk Islam. Tapi sebelum itu masuk Islam dulu, dites dulu serius apa enggak Islamnya, baru dinikahi. Oh, Masya kalau sudah seperti itu tidak apa-apa ya. Tidak ya? apa-apa, insya Allah. Terima kasih Habib Nabil untuk penjelasannya. Sama-sama. Semoga terjawab jamaah yang ada di rumah ya. Dipastikan dulu apakah sudah benar-benar masuk Islam atau belum jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang jamaah aku mau ngebacain pertanyaan nih. Ada dari Instagram @buburbudeasih21. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sony kan punya anak 2 cowok 1 cewek. Sedangkan anak punya anak 2 cewek. Maksudnya apa sih anak punya anak 2 cewek? Anak. Oh, anak. Oh. Iya. Oh, mungkin ini typo nih, kreatif kita nih si Vira nih. 1 cewek, salah tulisannya gitu. Nah, gimana kalau kita besanan? Oh, maksudnya dia punya anak 2 cowok 1 cewek, aku punya anak 2 cewek 1 cowok. Kalau besanan gimana katanya gitu? Mana? Jawab dong. Gimana ya? Aduh, aku jadi malu ada yang ngajak aku besanan nih. Cie. Akhirnya Sony dapat besan juga nih. Jadi malu. Sampai dia senyum-senyum. Ada kita juga bahas yang mau besan. sama anak Makanya aku. jamaah jangan kemana-mana. Setelah yang tadi kita bahas, gimana perasaannya? Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga yang mau sama anak aku. Kasian banget sih pasti.